Silakan tanya. Ya. Izin bertanya Bante. Diselipkan. Oh, iya. Udah. Tadi Bante udah. Udah. Iya. Mandami Bante, izin bertanya Bante. Dalam alam semesta ini dikatakan hanya akan terlahir satu sama Sang Buddha. Apakah ada kemungkinan di alam semesta yang lain akan terlahir juga sama Sang Buddha di saat yang bersamaan? Terima kasih Bante. Perlu diteliti lebih jauh. Istilah yang digunakan itu apakah alam semesta? Ya, di sutanya bagaimana? Apakah itu betul menyebutkan alam semesta yang artinya itu bukan hanya bumi tetapi seluruh sekian ratus ribu galaksi. Satu galaksi itu sudah ada sekitar 200-300 miliar matahari. Masing-masing punya tata suryanya sendiri. Ada satu galaksi yang mungkin bisa 800 miliar matahari. Miliar lah. Kalau ratusan ribuan galaksi yang tidak terhingga, nah bagaimana itu? Ya dah, istilah apa tadi itu alam semesta ya? Betul enggak itu terjemahan dari palinya apa itu? Begitu. Harus jelas dulu ya. Ya setidaknya maksudnya itu adalah di bumi ini. Di bumi ini yang mengapa? Karena sama Sang Buddha itu punya ajaran yang tidak jauh berbeda. Ya, sehingga tidak ada perlunya ada dua. Dan tidak bertujuan untuk satu sama lain ingin bersaing atau saling mengalahkan. Begitu. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk pengaruh, bukan untuk ketenaran, bukan untuk hal apapun. Jadi ya kita tidak tahu alasan sebabnya, alasan sesungguhnya. Alasan sesungguhnya mengapa kok tidak bisa bersamaan. Ya, selain dari apa yang disampaikan itu tadi. Kita tidak bisa tahu logikanya secara menyeluruh. Oleh karena ya di dunia ini kita jangan sampai merasa serba tahu dan mesti tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu. Termasuk tata aturan di alam semesta ini beraturan atau tidak beraturan. Tata aturan di alam semesta ini beraturan ataukah tidak beraturan. Ilmuwan yang selama ini
ribuan tahun mengerti bahwa alam semesta ini teratur dengan rapi. Termasuk ada hukum gravitasi, termasuk ada hukum kinetik, ada berbagai macam prinsip-prinsip yang telah diketahui pasti, sehingga istilah ilmunya, pengetahuannya adalah pengetahuan pasti atau ilmu pasti. Menganggap bahwa semuanya itu ada tata aturannya yang pasti dan jelas. Tetapi itu adalah ternyata ilusif belaka. Atau kalaupun itu ada, keberadaannya itu sangat bergantung pada faktor-faktor yang jauh di luar pemahaman para ilmuwan tersebut. Yaitu sebatas pengkondisian, sehingga ada semacam satu fenomena yang sepertinya beraturan. Alam semesta ini tidak beraturan. Tidak beraturan. Artinya apa? Itu adalah memang tata aturannya. Ketidak punya beraturan itu. Artinya apa? Mereka punya semacam probabilitas yang sangat-sangat variatif. Tidak hanya A atau B, tetapi ada sekian jumlah dan banyak diantaranya itu ya tidak bisa diprediksi. Itu akan ada berapa, diketahui jelas ada berapa, dan akan bagaimana arahnya atau geraknya begitu ya, tidak bisa diprediksi. Nah, itu adalah keberadaan hukum yang jangankan tentang skala makro yang sangat besar, keberadaan sama Sang Buddha di alam semesta atau di bumi ini, mengapa hanya ada satu, tidak ada dua? Ya, apakah karena yang satu itu menang-menangan begitu ya? Atau apa bagaimana? Kita tidak bisa jangkau itu. Yang secara jelasnya gitu ya, apa yang ada di sekitaran kita yang memungkinkan manusia itu secara umum itu mestinya bisa ketahui saja, ya belum tahu dan belum sampai tahu hingga sekarang ini, ya bagaimana itu cara kerja alam semesta atau baik mikro maupun makronya. Dan ya pertanyaan-pertanyaan demikian juga sebetulnya ya pertanyaan filosofis yang ya sekedar untuk pemuasan emosional. Ya dah. Ya kalaupun ada bagaimana jawabannya itu tidak mengundang penumbuh kembangan hal-hal bajik yang ada dalam diri, yang itu justru menjadi dasar utama dalam kita mengetahui dan berpraktik ajaran Sang Buddha. Nah, jadi ya hanya itu aja yang bisa diberikan jawabannya. Anumodana ya. Sabbitiyo viwajantu sabbarogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhiti khayuko bhava abhiwadana silisa nicang buddha bajayino cattaro dhamma vadhanti ayuwanno sukhang balang.